Salam saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Mungkin kita berkata di dalam hati, kenapa sih saya berbahagia kalau saya dianiaya karena kebenaran? Kok begitu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus di atas bukit? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Tetapi kita akan melihat pemahaman dari Yesus, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena lewat kebenaran itu, di situ kehidupan orang percaya akan melihat, bahkan mereka bisa memiliki kerajaan sorga. Makanya pada hari ini saya berikan judul khotbah saya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata kebenaran ini adalah, kalau boleh saya artikan dengan bahasa sendiri, adalah sesuai sebagaimana aslinya, yaitu betul, tidak salah. Bahkan boleh saya katakan lurus, hatinya juga saudaraku dikasihi Tuhan. Dapat dipercaya, bahkan dapat diandalkan. Itu namanya benar. Tetapi kalau kita melihat juga dalam filsafat-filsafat kuno, bapak-bapak gereja, bahkan filsafat Yunani, kata kebenaran ini adalah yaitu kebenaran sejati. Berarti kebenaran sejati itu adalah hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus tidak ada kebohongan, di dalam Yesus Kristus tidak ada dusta, di dalam Yesus Kristus tidak ada fitnahan, di dalam Yesus Kristus tidak ada penyakalan, di dalam Yesus Kristus hanya ada kekudusan dan kesucian. Makanya dikatakan kebenaran yang sejati. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan ketika pengikut Kristus mengalami penderitaan oleh karena kebenaran. Mungkin kita berkata Allah seakan-akan diam dan tidak bertindak. Itu salah. Justru lewat itu Allah bertindak. Allah menyatakan kuasanya. Makanya seorang bapak gereja Agustinus pernah menyatakan bahwa segala kebenaran mengenai segala sesuatu yang diketahui dan yang dapat diketahui dengan demikian telah diketahui Allah sejak dalam kekekalan dan bergantung kepada hikmat dan keketapannya yang kekal. Saudaraku, biarlah hari ini kita semakin melihat bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, dalam hal ini berarti Alkitab sangat mencatat justru orang yang mengalami penderitaan oleh rekan kebenaran justru akan berbahagia dan diberkati. Mengapa demikian? Yang pertama, melalui penganiayaan dan penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan seseorang. Lewat penganiayaan justru dipakai oleh Tuhan karena untuk melihat sejauh mana orang itu setia. Apakah kalau dia sakit, apakah dia setia berdoa? Apakah dia setia membaca firman Tuhan? Apakah setia menjaga kekudusan? Apakah setia lewat eh, hal-hal yang lain, saudaraku dikasihi Tuhan. Lewat ekonomi, kalau menderita karena ekonomi, bangkrut dalam segala usaha, apakah dia setia lagi datang ke gereja? Apakah setia lagi memuji Tuhan? Apakah saya setia lagi menyembah Tuhan? Apakah setia lagi hidup dalam kekudusan? Apakah setia lagi hidup dalam kebenaran? Lewat juga saudaraku dikasihi Tuhan, aniaya. Apakah mereka setia lagi? Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak ada. Dia harus berkata, apakah dia setia kepada Tuhan? Tetapi kita belajar seperti Stefanus, saudaraku dikasihi Tuhan. Walaupun dia dilempari dengan batu, dia tetap setia. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap berkata dalam hatinya, saya tetap percaya Yesus apa yang terjadi. Dia melihat kemuliaan Allah. Allah sedang melihat orang-orang yang setia. Karena kebenaran akhir-akhir ini saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua,
Melalui penganiayaan dan penderitaan akan membawa seseorang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Lewat penganiayaan akan membawa kita ikut dalam penderitaan Kristus. Berarti saudaraku, kalau kita dianiaya karena nama Yesus, karena kita dianiaya karena kebenaran, karena kita dianiaya karena kekudusan, saudaraku dikasih sudah ikut dalam penderitaan Yesus. Yesus menderita bagi kita. Dia rela dianiaya, dia rela dicaci maki, dia rela diludahi, dia rela dicambuk, bahkan sampai dimaktor berduri, bahkan rela juga saudaraku tangannya dipaku, bahkan rela ditelanjangi di depan umum. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya kita ikut dalam penderitaannya. Kalau saudara sedang dianiaya, dihina hari ini, jangan pernah takut, karena di dalamnya saudara ikut dalam penderitaan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat justru orang yang mengalami penderitaan oleh karena kebenaran akan berbahagia dan diberkati. Mengapa demikian? Yang ketiga, melalui pelayanan dan penderitaan, pengikut Kristus akan menyaksikan kebaikan Kristus kepada orang lain. Lewat penganiayaan karena kebenaran, saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa menyaksikan kepada orang lain bahwa Kristus itu baik. Saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari hidup ini, hari ini, biarlah kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita menyaksikan Yesus, bahwa Yesus baik. Yesus mengasihi saya sampai detik ini. Saya mengasihi kepada orang lain, walaupun saya dianiaya, walaupun saya disingkirkan dari keluarga, walaupun saya dibuang oleh orang terdekat kepada saya, tetapi saya bisa menyaksikan kepada Tuhan. Kita banyak melihat saudaraku dikasihi Tuhan dianiaya karena nama Yesus. Mereka dipenjara karena nama Yesus. Bahkan mereka, saudaraku dikasih Tuhan, sampai mau dibunuh karena nama Yesus. Karena kebenaran itu, mereka menyaksikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, untuk itu, sebagai hamba Tuhan pada hari ini, saya mau ingatkan kepada kita, biarlah kita menjadi orang yang dianiaya, menjadi orang yang berbahagia karena dianiaya sebab kebenaran. Jangan pernah takut, saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Tuhan juga akan memberikan upah kepada kita, saudaraku. Upah kita apa? Yaitu kita layak empunya kerajaan sorga. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.